أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke arti perkata surat Al-Baqarah ayat 256. La ikroha, tidak ada paksaan, fiddini, dalam menganut agama, dalam kurung Islam. Qad tabayyana, sesungguhnya telah jelas perbedaan, ar-rusydu, antara jalan yang benar, minal ghayy, dan jalan yang sesat. Faman, barang siapa, yakfur, ingkar, bit-taghuti, kepada tagut, wa yu'min, dan beriman, billahi, kepada Allah, faqadistamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwati, pada tali, al-wuthqa, yang kuat, yang sangat kuat, lam fisoma laha, yang tidak akan putus. Wallahu, Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Selanjutnya surat Al-Kafirun ayat 1-6. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu, Allah tidak akan menyembah, ma ta'buduna, apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu bukan, abiduna, penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah, wala ana, dan aku tidak pernah, abidun, menjadi penyembah, ma'abadtum, apa yang kamu sembah, wala antum, dan kamu tidak pernah pula, abiduna, menjadi penyembah, ma'abudu, apa yang aku sembah, lakum, untukmu, dinukum, agamamu, waliya, dan untukku, dini, agamaku. Selanjutnya terjemahan surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Selanjutnya, terjemahan surat Al-Kafirun ayat 1-6. Ayat pertama, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Selanjutnya tafsiran surat Al-Baqarah ayat 256. Surah 1 ini menjelaskan tentang beragama, di mana memeluk satu agama, meyakini satu agama, yaitu agama Islam. Tidak ada paksaan di dalam agama, maksudnya di dalam memeluk agama Islam. Jadi seseorang tidak boleh dipaksa dalam memeluk agama Islam. Kenapa seseorang tidak boleh dipaksa dalam beragama? Karena telah jelas mana yang benar, mana yang salah.
Jadi, Nabi itu tidak memaksa untuk mengikuti agama Islam. Akan tetapi, Nabi menjelaskan kepada setiap orang apa itu agama Islam. Dakwahnya bersifat universal kepada siapa saja, tetapi untuk memilihnya, seseorang itu tidak boleh dipaksa. Nabi hidup di Madinah, tidak semua penduduk di sana beragama Islam. Ada Yahudi, ada Nasrani, maka tidak dipaksa untuk masuk agama Islam. Cuma mereka diberi pemahaman atau pengertian tentang agama Islam agar jelas bagi mereka mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian pada lafaz faman yakfur bittaghuti wa yu'minu billah, maka siapa yang kafir kepada taghut, yaitu segala sesuatu yang dianggap Tuhan selain Allah. Jadi jika seseorang kafir kepada taghut, tidak mau beriman kepada Allah, dan dia hanya beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus selama-lamanya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh seseorang dipaksa untuk memeluk agama Islam, dan setiap muslim berkewajiban untuk menyampaikan ajaran agamanya kepada seluruh manusia dengan cara yang baik, dengan memperhatikan kemaslahatan apa yang dipandang sebagai etika sosial dalam kehidupan ini. Yang kedua, tafsiran surat Al-Kafirun ayat 1-6. Pada ayat 1 ini menjelaskan pelaksanaan perintah Allah oleh Nabi untuk menegaskan kepada orang-orang kafir. Pada ayat kedua, Nabi disuruh menegaskan untuk bahwa dia tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang kafir. Pada ayat ketiga dijelaskan bahwa orang-orang kafir juga tidak perlu menyembah Tuhan atau Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad, sebab tidak ada gunanya jika seseorang tidak meyakini kebenaran atau keberadaan Allah. Kemudian mereka menyembah Allah. Allah tidak menerima penyembahan dari orang-orang kafir atau orang-orang yang syirik. Pada ayat 4 diulangi lagi oleh Nabi dalam redaksi yang berbeda bahwa dia Rasulullah SAW juga begitu. Umat Islam tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang selain Muslim. Pada ayat kelima juga ditegaskan kembali bahwa orang-orang non-Muslim tidak menyembah Allah yang disembah oleh orang Muslim, oleh orang Islam. Pada ayat 6 ini menegaskan tentang bagaimana seseorang Muslim dengan orang-orang non-Muslim hidup secara baik-baik di tengah-tengah masyarakat. Di sini ditegaskan bahwa seorang Muslim dan non-Muslim itu tidak boleh mencampur-campurkan peribadatan atau keyakinan mereka. Tapi itu tidak berarti bahwa dalam kehidupannya sehari-hari dia tidak boleh hidup berdampingan. Di dalam kehidupan sosial, seseorang Muslim adalah anggota masyarakat sebagaimana non-Muslim. Jadi mereka harus hidup bersama secara baik-baik, secara damai, sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan kehidupan bersama mereka. Cuma sini dijelaskan untuk urusan akidah dan untuk urusan beribadah, jangan satu sama lain saling mencampur adukan. Karena pilihan agama masing-masing itu akan menjadi tanggung jawab dari yang bersangkutan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesimpulan pendidikannya yaitu tentang pendidikan akidah dan ibadah. Di antaranya berdasarkan kesadaran sendiri, yang kedua akidah dan ibadah tidak dapat dicampur adukan. Yang ketiga, setiap orang akan bertanggung jawab atas pilihannya. Kemudian nilai-nilai pendidiknya, yang pertama pendidikan akidah, yang kedua pendidikan ibadah.